Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat Pigeons Lovers? Semoga kalian semuanya sehat selalu, tetap semangat menjalani seluruh aktivitasnya, selalu diberikan keberkahan dan selalu disehatkan. Oke, kali ini Campronic Project Birds Farm akan coba membahas beberapa penyakit merpati nih yang bisa kita sebut sumbernya macam-macam. Ada dari bakteri, ada dari virus, ada dari protozoa juga, jadi macam-macam lah. Yang pasti beberapa penyakit merpati ini umumnya seperti pigeon pox, patek atau goham atau snot. Itu umum memang terjadi pada merpati yang biasanya karena kan banyak permasalahan sih, seperti misalnya kandang yang kotor, jarang dibersihkan, kemudian juga tempat air minum dan makanannya yang kurang terjaga, misal tidak dibersihkan. Kemudian juga akibat berinteraksi dengan binatang lain, katakanlah melalui penyebaran protozoa seperti itu. Banyak kemungkinan yang terjadi pada penyakit merpati ini. Nah, dari berbagai macam penyakit ini kudu mesti sobat perhatikan juga tuh. Artinya sobat-sobat ini mesti jaga dalam hal kebersihan dan perawatannya. Mulai dari kandangnya, kondisi tubuhnya, makanan dan minumannya, serta yang lainnya pula yang gak bisa aneh sebutkan satu persatu tuh. Well, penyakit merpati ini emang bermacam-macam penyebabnya. Mulai dari penyebaran virus, tumbuhnya bakteri dan jamur, kemudian dari protozoa karena interaksi dengan binatang lain, dan lain sebagainya. Oleh karenanya tentulah penyembuhan dan perawatannya pun berbeda-beda dalam menanganinya. Jadi kalau misalkan penyakit ini mestinya harus bagaimana, penanganannya itu berbeda-beda. Intinya sih kalau aneh garis bawah itu lebih baik dirawat dengan benar. Alhasil kondisi burung pun akan fit dan sehat terus. Meski satu lain hal bisa saja terjadi, at least kita sih udah sedikit ngeminimalisir, bukan? Penyakit merpati yang umumnya seringkali disebabkan dari penyebaran virus, yaitu penyakit seperti Newcastle disease atau biasa disebut tetelo. Nah, hal ini disebabkan oleh paramyxovirus menyerang di bagian saraf pada burung merpati. Biasanya itu terjadi dalam mingguan tuh. Nah, kalau bisa ditangani dan disembuhkan, ya sehatlah itu burung. Tapi kalau nggak sempet dan nggak sembuh, tentunya kematian menghampirinya dong. Nah sob, sedang gejala dan tanda yang terjadi pada burung merpati itu biasanya doi nampak murung tuh, kurang bergairah dalam menghadapi hidup. Lantas kepalanya mirip clubbers gitu sob, gidek-gidek dan terus geleng kepala. Selain itu kalau udah parah, doi biasanya nggak bisa berdiri sendiri, malah kelayepan duduk dan merasakan sakitnya yang tak terhingga. Kesian sih. Nah, virus tetelo itu jika terjangkit pada merpati peliharaan sobat, aneh yakin tuh disembuhnya pun gak akan maksimal tuh sob. Jadi bagian sistem sarafnya gak akan bisa kembali berfungsi secara normal gitu. Dan doi pasti sarafnya agak terganggu tuh. Di bagian manapun itu bisa terjadi. Nah, dan umumnya itu di bagian kepala. Lehernya agak miring, kayak seperti yang pernah aneh alami juga tuh, salah satu kasus burung yang memang kepalanya agak miring sedikit gitu karena memang dia terkena virus Newcastle disease itu atau biasa disebut tetelo. Nah, penyakit yang disebabkan dari virus lainnya itu seperti pigeon pox. Nah, pigeon pox itu biasanya disebut patek, penyakit patek pada burung merpati. Nah, gejala virus ini nampak menyerang pada bagian kulit atau selaput lendir. Semisal benjolan seperti daging kering tuh di bagian paruh ataupun di bagian kakinya.
biasanya itu ada benjolan-benjolan kering kayak gitu. Nah itu biasanya dia terkena virus pigeon pox atau disebut patek. Nah lantas pada penyebaran yang lebih parah, tentunya ini bisa ngejadiin paruhnya tuh secara bentuk menjadi nggak normal. Bisa jadi putus ataupun bengkok. Namun itu penyakit umumnya lebih ringan sih ketimbang penyakit yang disebabkan oleh virus Newcastle disease atau tetelo itu. Nah biasanya daya tahan tubuh merpati sih lebih prima meski terkena penyakit ini, namun tetap juga kalian mesti waspada tuh, karena kalau kalian menyepelekannya, salah-salah sebelum bertindak doi sudah wafat duluan. Seperti itu. Memang sih jarang, tapi ada juga yang pernah mengalami kasus tersebut. Karena itu biasanya umumnya juga tergantung pada daya tahan tubuh si merpati itu sendiri. Jika sobat rawat dan berikan obat, pastinya doi pun cepat pulih. Lain soal kalau tetelo hampir 70% tuh rata-rata berakibat pada kematian. Umumnya seperti itu. Biasanya virus ini memang ditularkan bisa melalui air liur, melalui pakan yang kotor atau minuman yang kotor, dan ditularkan juga tuh oleh gigitan nyamuk yang membawa virus tersebut. Sedangkan virus lainnya pun yang menyerang organ dalam mulai bagian pencernaan dan pernapasan burung itu biasanya diakibatkan oleh virus herpes virus, adenovirus, hirsovirus, dan arbovirus. Biasanya cukup tuh bisa menimbulkan kematian mendadak gitu dalam beberapa hari. Nah, dan selama inkubasi penyebarannya itu bisa 4 sampai 6 hari tanpa kita tahu. Tahu-tahu itu burung mati gitu. Dan umumnya itu menyerang di bagian pencernaan dan pernafasan burung. Nah, kalian pun mesti hati-hati tuh jika ada salah satu burung yang dia jarang makan, pencernaannya kurang bagus, kemudian dianya kadang suka ngorok, kecrek, berbunyi gitu di nafasnya, itu mesti hati-hati. Jadi ada baiknya kalian coba obati tuh dan rawat. Ya mungkin untuk obat tertentu itu biasanya memang kembali lagi kan kepada si penyakitnya itu sendiri. Jadi penanganannya berbeda-beda. Kalau misalkan memang dia mengalami sakit virus di bagian pernapasan atau di bagian pencernaan, tentu obatnya ada bisa kalian dapatkan dan bisa kalian tanyakan di toko burung merpati gitu. Obat alternatifnya pun ada, kayak semacam ramuan-ramuan seperti itulah. Obat-obat tertentu seperti dari bawang merah, kemudian dari bawang putih, kemudian dari kunyit, kemiri, atau dari jahe. Banyak sekali macamnya. Yang pasti itu bisa kalian coba. Jadi di sini kita hanya lebih ngebicarakan beberapa jenis penyakitnya ya. Namun untuk solusinya sendiri Ane pun masih belajar nih. Cuman mungkin setidaknya ketika Ane mengalami salah satu kasus khususnya di burung merpati Ane, oh ini ternyata bagian pernapasannya bermasalah. Nah, Ane kan bisa menanyakan tuh, membeli obat di toko pakan burung, obat untuk pernapasan, sakitnya mengalami pernapasan apa tuh, dan biasanya mereka udah tahu seperti itu. Jadi salah-salah kalau misalkan kalian bilang sakit pernapasan padahal sebenarnya dia mengalami virus patek, misalkan dia ada benjolan-benjolan, kan salah juga tuh obatnya yang dibeli. Nah seperti itu. Namun pada umumnya kita lebih nge-share informasi ini, ada beberapa penyakit seperti itu. Hanya mungkin untuk solusinya kalian bisa mencari tahu, melihat kondisi yang terjadi pada merpati itu, apakah dia mengalami patek, kemudian dia gidek-gidek kepalanya, atau dia kemudian bagian pernapasannya nggak benar, pencernaannya nggak benar. Nah itu kalian bisa memberitahukan kepada si orang yang menjual pakan dan obat merpati seperti itu. Kemudian penyakit merpati yang umumnya sering dijumpai juga dari penyebaran bakteri. Salah satunya nih bakteri paratipoid yang biasa dikenal salmonellosis atau salmonella. Nah bakteri ini cukup parah juga dan bisa menimbulkan kematian tuh. Dari segi dampaknya pun sama sekali nggak terlihat, karena memang bakteri ini menyerang bagian sendi-sendi tulangnya si merpati.
seperti gejala sayapnya terkulai atau sendi bagian bahunya lemas dan kaki burung merpati nampak bengkok atau jalannya terpincang-pincang. Namun lain soal juga kalau memang dia mengalami ketika terbang dia nyangkut di kawat atau di kabel listrik, ya itu beda lagi. Itu bukan karena bakteri, tapi ya memang itu karena eksidensial situasional ya. Jadi itu karena disebabkan oleh ketika saat terbang, bukan dari bakteri. Nah, dari penyebaran bakteri ini, bakteri paratipoid ini biasanya menyerang melalui ususnya, melalui hati dan ginjalnya. Nah, alih-alih kondisi merpati itu makin lama nampak makin kurus, matanya makin bengkak, napasnya megap-megap, dan kadang juga bahkan bisa diarahkan tuh kalau bakteri melalui anaknya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu perlu juga nih sobat perhatikan kondisi kebersihan kandang. Itu sangat perlu sekali. Minimal sehari sekali kalian coba bersihkan kandangnya, atau 2 hari sekali lah ya kalau memang sibuk. Minimal 2 hari sekali lah dibersihkan kondisi kandangnya, baik kandang dongdang yang di luar yang terbuka itu ataupun kandang paguponnya. Dan coba kalian harus selalu melakukan sterilisasi kandang. Nah, kalian bisa lihat di bahasan mengenai bahasan kandang merpati dan pagupon. Nah, di situ ada juga tuh cara membersihkan kandang dan segala macam. Yang pada umumnya kebersihan kandang ini memang harus dijaga. Artinya coba disemprot air dengan berbahan cuka ataupun berbahan garam, ataupun bisa juga kayak sabun dicuci sampai bersih. Nah, kemudian penyakit merpati lainnya yang disebabkan dari bakteri lainnya yaitu bakteri E. coli atau Escherichia coli, yakni bakteri yang hampir menyerang semua jenis binatang pada umumnya. Sebab penyebaran bakteri ini biasanya tuh berasal dari air minum yang kotor, yang nggak pernah dicuci, serta diisi dengan yang baru. Ya minimal tiap hari ganti deh air minumnya sehari sekali. Misalkan kalian isi, nah besok harinya kalian kalau masih penuh ganti lagi. Dan jangan lupa dibersihkan juga tuh si wadah tempat airnya, karena kadang-kadang kan namanya binatang kan suka pup di mana aja, dan terkadang juga suka pup di wadah minumnya itu. Oleh karenanya kalian harus mesti jaga tuh tempat air minumnya untuk selalu dibersihkan. Kalaupun tidak mau ribet ya bisa tuh ketika dirasa udah minumnya selesai ya ambil lagi boleh, seperti itu. Yaitu lebih fleksibel sih, karena memang kalian yang merawatnya, tentu kalian tahu cara menangani seperti apa. Kemudian penyakit merpati lainnya pun disebabkan juga nih oleh protozoa, yaitu penyakit yang dikenal dengan nama kokidiosis. Imbasnya sih jika terkena penyakit dari penyebab protozoa ini, burung biasanya ngalami mencret berkepanjangan tuh. Bisa dia mencretnya berair atau berwarna hijau. Nah, itu biasanya itu disebabkan oleh penyebaran dari penyakit protozoa, yaitu dari salah satu hewan gitu. Biasanya tampaknya ke bodinya, perawakannya tuh kayak letih, kayak pucat. Dan biasanya juga penyakit ini penyebarannya melalui air minum tuh. Karenanya aneh ingetin lagi tuh, perlu ngejaga kebersihan air minum dan tempat minumnya. Nah, penyakit lainnya pula ada tuh penyebab dari parasit trichomoniasis atau cancer, atau biasa dikenal dengan koham. Penyakit ini biasa terlihat di bagian mulutnya, tenggorokan, dan temboloknya burung merpati. Gejala awalnya tuh terlihat sering keluar banyak air liur pada paruhnya, pada mulutnya, pada tenggorokannya, ataupun dari hidungnya. Itu selalu keluar air liur. Umumnya juga akan nampak bintik kuning tuh di rongga tenggorokannya, bintik-bintik kuning. Dan jika dekat oleh kita, biasanya baunya tuh nggak enak dan cukup tercium juga baunya. Dan biasanya itu memang penyakit umum sih yang biasanya ada pada merpati. Penyakit lainnya juga melalui penyebaran binatang seperti nyamuk malaria, pseudomalaria, serta penyebaran dengan kontak burung merpati lainnya atau binatang peliharaan lainnya.
seperti parasit heksamitiasis, toxoplasmasis, dan leukocytogenesis. Nah, sobat pigeon lover, itulah apa yang Ane jelaskan macam-macam penyakit yang biasa ditemui pada burung merpati. Nah, Ane sekali lagi katakan bahwa ini hanya sekedar lebih sharing pengenalan berbagai jenis penyakit merpati. Tentunya cara penanganannya, ente kan bisa lihat apa yang terjadi pada burung merpati Ane sekalian. Bisa terlihat tuh dari fisiknya, dari badannya, dan kalian pun bisa ngeliat penyebab apa sih yang terjadi ketika si burung itu nampak murung. Bisa dilihat kan, apa paruhnya ada bintik-bintiknya, atau tenggorokannya berbintik kuning, atau misalkan sayapnya terkulai. Nah, itu beda-beda tuh penanganannya. Oleh karenanya, kalau kalian udah tahu penyakit yang diderita oleh si merpati dalam arti kata secara fisiknya sudah terlihat, itu kalian juga bisa membeli obatnya, solusi obatnya, dengan menanyakan kepada si penjual obat atau yang ada di toko pakan merpati atau toko pakan binatang. Biasanya mereka sudah tahu apa saja solusi obat yang cocok untuk penyakit goham lah, atau disebabkan Newcastle disease, atau disebabkan karena patek. Itu macam-macam dan mereka sudah tahu persis. Nah, sobat pigeon lovers, begitulah macam-macam penyakit yang biasa ditemui di burung merpati. Namun supaya kesehatan dan staminanya terjaga, baiknya sobat tuh kudu perlu teratur. Ini ingatkan lagi, sebagai penghobi burung merpati ya, kita nggak hanya bisa doyan untuk merawat dalam arti kata hanya kelihatan menerbangkannya saja, namun juga perlu dijaga tuh secara teratur dan konsisten, dari kebersihan kandangnya, tempat minumannya, dan makanannya itu benar-benar harus sobat pigeon lovers perhatikan seperti itu, supaya juga burung merpati sobat sekalian nggak terkena penyakit. Dan kalaupun dikenanya juga, minimal kita udah mengantisipasi dan meminimalisirnya kan. Nah, kalau soal sakit dan ajal mah tetap semuanya juga nggak bisa kita curangi kan, seperti itu. Oke, sobat pigeon lovers, itu saja barangkali bahasan yang kami informasikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kalian semua, baik untuk newbie pigeon lovers atau yang memang sudah expert pada bidangnya. Namun tetap kita saling sharing untuk saling mengingatkan bahaya beberapa penyakit yang bisa dialami oleh si merpati itu sendiri. Jangan lupa ya, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dukung kami agar kami makin semangat nih sob untuk memberikan konten-konten menarik lainnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.